Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, kami menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di mana kami membahas secara lengkap seluruh isi kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Saat ini kami telah sampai pada episode akhir dari kitab Keluaran yang adalah kitab kedua dari Alkitab. Jika Anda ingin menyaksikan episode-episode yang sebelumnya, Anda bisa kunjungi website kami di semuakitabsuci.com. Anda juga bisa kirimkan pertanyaan ke email info@semuakitabsuci.com. Kita sampai di episode terakhir yang adalah sebuah studi dari bagian terakhir pasal 39 hingga pasal 40. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pelajaran kitab Keluaran. Sekarang izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan kita di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Terima Saudara kasih, Yosef. Saudara Ayat. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, setelah semua persiapan yang telah dilakukan untuk kemah suci dan semua Itu- peralatan dan bagiannya, Benar. kita membaca pasal 39 dari ayat 32. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah mereka melakukannya. Dibawalah mereka kemah suci itu pada Musa, kemah dengan segala perabotannya, kaitannya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya, dan alasnya, tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung, tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya dan tutup pendamaian. Lalu sisa-sisa bagian lain dari kemah disebutkan sampai ayat 42, di mana dikatakan, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikian mereka melakukannya, lalu Musa memberkati mereka. Tabernakel itu sudah jadi, lalu semua perabotan disiapkan. Musa telah menerima kemah itu dari putra-putra Israel yang telah membuatnya. Semua sesuai rencana sehingga ia memberkatinya. Mohon beritahu kami tentang momen-momen terakhir dari pentahbisan kemah ini. Situasi ini mengingatkan saya tentang sebuah situasi yang kita semua akan hadapi. Ketika ia berkata dalam 2 Korintus pasal yang kelima, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang terimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sekarang kita bekerja, tak seorang pun sedang mengawasi orang lain. Namun suatu hari, api akan menguji pekerjaan setiap orang. Ada seseorang yang pekerjaannya akan terbakar hangus dan kehilangan upahnya. Dan orang lainnya yang pekerjaannya akan diberi upah. Sang Rasul mengajar kita bahwa seorang atlet tidak dimahkotai kalau ia tidak bertanding menurut peraturan. Jadi Musa menerima pekerjaan itu setelah ia menetapkan pekerjaan tersebut bagi mereka yang mau mengerjakannya. Tapi setelah itu apakah setiap orang akan melakukan apapun yang mereka inginkan? Tidak, pekerjaan itu akan dikirimkan dan Musa akan memeriksanya. Dan upah yang sesuai akan diatur. Perkataan terakhir dari pasal ini sangat indah bunyinya, dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya, lalu Musa memberkati mereka. Berkat selalu datang bersama dengan ketaatan. Benar. Seseorang pernah berkata bahwa Anda tidak akan pernah menemukan berkat sebelum taat kecuali dalam kamus. Namun berkat selalu datang beserta dengan ketaatan. Taat dan Anda akan Benar, diberkati. terima kasih. Setelah itu kita sampai pada pasal 40, pasal terakhir dari Keluaran. Dengan kata-kata pembuka ini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pada hari pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum,
Kau pasanglah tabir penudung. Bawalah ke dalamnya meja dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling, dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Ini semua adalah rincian yang mencakup semua bagian, agar Tuhan dapat berurusan dengan tempat ini dan juga menguduskannya, dan datang dengan awan kemuliaan. Namun ia berkata bahwa bagian pertama yang harus diletakkan adalah tabut. Mohon jelaskan tentang bagian pembukaan pasal ini. Kita tahu sebelum itu bahwa tabut adalah bagian terpenting dari kemah suci. Ketika tabut direbut di Kitab Samuel pasalnya yang keempat, seorang perempuan saleh merasa bahwa kemuliaan telah lenyap dari Israel. Jadi ia menamakan putranya Ikabod, telah lenyap kemuliaan. Benda terpenting dari semua yang ada dalam kemah suci adalah tabut yang memberitahu kita tentang Kristus. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Jika bukan untuk itu Allah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, bagaimana mungkin berkat mendatangi kita? Bagaimana mungkin bahwa Allah dapat tinggal di antara sebuah bangsa? Seperti putra-putra Israel atau seperti kita? Kita tidak lebih baik daripada putra-putra Israel. Mereka jahat dan kita juga. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini adalah sebuah kisah yang panjang. Ini adalah kisah dari seluruh Alkitab, namun awalnya adalah Allah menyatakan diri dalam rupa manusia. Jadi perabot pertama yang akan disebut dalam kemah suci adalah tabut dan penutupnya. Setelah itu dari ayat 9 sampai 15, ia berbicara tentang minyak urapan, yang dengannya seluruh kemah dan bagian-bagiannya akan diurapi. Setelah itu kita temukan Harun dan putra-putranya dibawa ke pintu gerbang kemah, dan dibasuh dengan air dan dipakaikan pakaian-pakaian keimaman. Mohon komentari persiapan ini. Tidak seorang pun memilih sendiri jabatan keimaman. Tapi Allah yang telah memanggil Harun. Itu terjadi di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama tak seorang pun memilih sendiri jabatan keimaman bagi dirinya. Jika Anda ingin menjadi imam Allah, Dialah yang akan memanggil dan itulah yang terjadi dengan Harun. Allah berkata pada Musa, "Kau kuduskanlah Harun supaya ia memegang jabatan imam bagiku." Tetapi agar bisa menjadi imam dan mengambil jabatan itu, ia harus mengambil tahap-tahap tertentu. Pertama, dibasuh di pintu kemah suci. Lalu ia harus dipakaikan pakaian-pakaian keimaman. Yang kita renungkan sebelum ini, pakaian imam besar ada 7 helai. Lalu akhirnya diurapi agar dapat mempraktekkan jabatan keimaman tersebut. Jadi untuk hal itu kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah menjadi imam-imam. Dan Kristus adalah imam besar agung kita. Bukan menurut tatanan Harun, tetapi menurut tatanan Melkisedek, menurut contoh Harun dan tatanan Melkisedek. Apa arti spiritual dari minyak urapan pada masa kini? Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi ketika imam mengurapi dengan minyak urapan, ini adalah sebuah gambaran dari pengurapan kita oleh Roh Kudus, dikatakan tentang Kristus sang imam besar agung. Allahmu, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Kristus diurapi oleh Roh Kudus dan Allah memberinya Roh Kudus tanpa batas. Bagi kita juga diurapi oleh Roh Kudus karena kita memiliki urapan yang kudus. Lalu urapan dengan minyak pengudusan adalah sebuah upacara simbolik dalam Perjanjian Lama, karya Roh Kudus adalah urapan Perjanjian Baru. Benar sekali. Kita tidak perlu kembali menggunakan minyak untuk menguduskan orang-orang atau benda-benda. Benar sekali. Minyak adalah sebuah simbol dari Roh Kudus. Seorang pemercaya diurapi dengan Roh Kudus. Tidak seorang pun dapat melakukannya. Ini dilakukan oleh Tuhan sendiri. Ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Baik, kita akan rehat sejenak dan akan segera kembali. Saudara Yosef, mengapa rincian dari bentuk kemah suci dan pengudusan Harun serta putra-putranya diulangi? Sekalipun semua ini sudah diulangi juga sebelumnya.
Adalah menarik bahwa penciptaan dengan kebesarannya disebutkan dalam Kejadian pasal 1. Dan ketika Allah ingin memberi kita lebih banyak rincian tentang penciptaan manusia, Ia menambah sebuah pasal lagi, Kejadian 2. 2 pasal sudah cukup lengkap. Namun untuk memberitahu kita tentang kemah suci, rumah Allah yang pertama di bumi, dibutuhkan lebih dari 15 pasal dari Keluaran 25 sampai 40. Dan menyebutkan rinciannya lalu mengulanginya sebanyak 2 kali karena tujuan Allah yang tertinggi adalah tinggal bersama dengan manusia. Mengapa? Untuk apa? Apa yang begitu spesial tentang manusia sehingga Allah mengasihi dia? Anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Itu benar sekali. Benar. Karena mengasihi manusia, Ia suka menyatakan ini sekali, 2 kali, dan 3 kali. Tentu saja, walau gereja belum ada pada zaman Perjanjian Lama, namun rumah atau bait atau kemah Benar suci sekali. Allah, rumah Tuhan di bumi, adalah gambaran-gambaran dari Benar. gereja. Itulah proyek Allah, dari kekekalan dan akan terus berlangsung selama-lamanya. Suatu Benar hari sekali. nanti ciptaan yang Tuhan telah buat akan berlalu. Langit akan lenyap dan elemen-elemennya akan meleleh karena terbakar dan segala sesuatu akan Ya. berlalu, namun gerejanya akan tetap selama-lamanya. Itulah sebabnya proyek ini memiliki rincian. Tatkala kita diberitahu dalam pasal 25 ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Betapa Allah begitu bahagia dengan hal ini. Dan kita harus begitu menghargai hal ini. Bait-Mu layak kudus ya Tuhan. Benar, ya, terima kasih. Ayat yang ke-16 sampai ayat ke-33 berbicara secara rinci tentang pengaturan perabot-perabot dan tentang semua bagian dari kemah suci dan urutan tempat mereka sebagaimana ditunjukkan sebelum ini tentang ukuran, bahan-bahan, dan panjangnya. Ya, Saya ingin mulai berfokus pada ayat-ayat kita dari ayat 34. oke. Setelah kemah suci didirikan, Ya, segalanya ditaruh pada tempatnya menurut ketetapan. Setelah berkata demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu di ayat 33, oke. ayat 34 berkata, lalu awan itu memenuhi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Awan itu menutupi kemah pertemuan. Awan apakah yang dimaksudkan? Awan kemuliaan. Awan kemuliaan. Benar sekali. Ketika mereka telah menyelesaikan pekerjaan itu sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa, itu tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu Allah menyatakan kesukaan dan perkenanannya sehingga kemuliaan Allah memenuhi rumah ini. Awan adalah Shekinah, Benar, yang artinya damai atau berdiam. benar sekali. Allah akhirnya bersedia tinggal di tengah bangsa itu karena segalanya dikerjakan sesuai ketetapan. Anda ingat bahwa pada awal dari kitab ini, bangsa ini berada dalam derita yang tak tertandingi di tanah Mesir. Mereka bukan sekedar budak karena ketika mereka diperintahkan, lemparkanlah anak-anak lakimu ke dalam sungai Nil, ini penghinaan. Mereka bukan sekedar budak, tetapi mereka juga budak rodi. Ini adalah penghinaan luar biasa. Mungkin ada seorang perempuan yang mandul dan ia tadinya sedang menanti dengan tidak sabar dan Tuhan akhirnya berinya seorang anak. Bagaimana ia dapat melemparkannya? Ini penghinaan. Namun kitab yang diawali dengan penghinaan itu berakhir dengan kemuliaan Allah memenuhi tempat itu. Tentu saja antara ini dan itu ada sebuah kisah yang indah. Kitab Keluaran berbicara tentang sebuah keluaran. Itu adalah kitab penyelamatan. Bukan hanya penyelamatan tetapi juga sebuah pembangunan tempat kediaman dan kemuliaan Allah memenuhi kemah suci. Kemah suci didirikan menurut ketetapan Allah Ya. dan kemuliaan Allah memenuhi kemah suci. Benar. Kemuliaan dideklarasikan. Mohon kaitkan pemandangan ini dengan Yohanes pasal 1. Kemah suci menjangkau negeri kita, kemuliaan Allah dinyatakan di bumi. Mohon jelaskan kepada kami kemah yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus kita. Seperti Anda tahu bahwa kemah ini adalah kemah suci. Mengacu kepada tempat kediaman Allah, itu mengacu ke gereja tetapi karena segala sesuatu, mengacu pada Kristus. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku Kristus. Adalah subjek dari Alkitab. Jadi utamanya kemah ini merujuk pada Kristus. Namun apakah Kristus adalah sebuah kemah? Ya, seperti yang telah katakan dalam Yohanes 1 ayat 11, firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Frasa diam di antara kita berarti mendirikan kemahnya di antara kita. Di sini ada sebuah kemah yang dikelilingi dengan putihnya kain lenan halus dan murni. Sebuah gambaran Kristus yang penuh dengan kesempurnaan.
Ia mengandung semua aspek kesempurnaan, tidak ada atom ketidakmurnian sama sekali. Namun, ia kudus tanpa kejahatan yang kotor. Ketika Anda masuk ke dalam, Anda temukan kemuliaan-kemuliaan dari sebelah dalam. Sebab itu seluruh kemah suci berbicara kepada kita tentang Kristus. Seperti Anda tunjukkan, kita melihat di sini sebuah kemah yang didirikan. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 14-18 kita temukan sebuah kemah yang sesungguhnya, yang didirikan di antara manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita diberitahu dalam ayat 34, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan tersebut. Sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ya. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Anda berkata bahwa awan mewakili hadirat Allah Ya. dan kemuliaannya. Ya. Mohon beri ide bagi kami tentang hubungan antara kemuliaan Allah dan bangsa ini, antara penampakan dan berlalunya kemuliaan, kembalinya kemuliaan, dan masa depan kemuliaan dengan bangsa ini. Hubungan kemuliaan dengan bangsa ini dan kemuliaan. Kita melihat 3 tingkatan di mana kemuliaan nampak di masa lalu di dalam bangsa ini. Tingkat pertama ada di sini ketika kemah suci didirikan. Seperti sudah kita baca, awan menutupi kemah suci dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Kali kedua, kita melihat di dalam kitab Tawarikh ketika Salomo mentahbiskan bait suci, kita juga diberitahu bahwa mereka tidak dapat masuk ke dalam bait suci karena semarak kemuliaan yang memenuhi bait suci. Kali ketiga adalah yang paling indah dibandingkan dengan 2 yang sebelumnya. Pada zaman Musa itu cuma sebuah kemah sederhana. Pada zaman Salomo itu adalah sebuah bait suci yang hebat. Namun pada zaman anak manusia, zamannya Kristus, betapa luar biasanya itu. Saat kita membaca di Lukas 2 misalnya, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Atau seperti kita baca dalam Yohanes 1, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tatkala kita diberitahu dalam Matius 4, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Mereka melihat terang yang besar. Itu adalah kemuliaan Kristus saat ia datang. Namun, setelah setiap kemuliaan dari ketiganya ini, sebuah malapetaka terjadi. Di sini dalam zaman Musa, mereka tidak memelihara kehormatan ini, namun ketika mereka masuk ke dalam negeri itu, mereka menyembah berhala-berhala. Misalnya kita membaca dalam 1 Samuel pasal 4, mereka sangat menyembah berhala, sehingga Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Filistin. Maka mereka berkata, mari kita membawa tabut untuk mempertahankan diri dan berperang untuk memaksa Allah untuk membela kita. Tetapi tak seorang pun dapat memaksa Allah. Akibatnya tabut dirampas oleh orang Filistin dan dibawa oleh mereka ke kuil Dagon. Dan seorang perempuan saleh berkata, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Ikabut kemuliaan telah lenyap. Dalam 1 Samuel 4, kemuliaan telah lenyap, di sini kemuliaan telah datang. Bagi bait Salomo, kemuliaannya lebih besar. Sangat mewah dan sungguh-sungguh hebat. Namun tunggulah sampai kita tiba di kitab Yehezkiel. Maka Anda akan menemukan kemuliaan Allah meninggalkan bait suci sebelum Raja Nebukadnezar datang dan menghancurkan bait suci. Ketika Kristus datang dengan begitu menyedihkannya, mereka menolak dia. Menjualnya pada bangsa-bangsa bukan Yahudi, menyalibkan dia di antara orang-orang jahat. Hasilnya adalah bahwa kemuliaan diangkat dan meninggalkan Israel. Rumah itu ditinggalkan dan ditelantarkan. Diabaikan, ditinggalkan, dan Titus menghancurkannya. Namun syukur kepada Allah, kisah tentang kemuliaan dengan bangsa ini tidak selesai dengan akhir yang menyedihkan ini. Tetapi kita membaca banyak ayat tentang kembalinya kemuliaan. 2 sudah cukup untuk sekarang. Pertama dalam kitab Yesaya pasal yang ke-4. Ketika kita diberitahu, sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung, atau saya membacanya seperti terjemahkan dalam Alkitab terjemahan Darby, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-5, karena di atas segalanya kemuliaan
adalah sebuah tudung. Kemuliaan akan kembali tidak hanya untuk menudungi bait namun suci. akan menutupi seluruh bumi. Itu akan menutupi seluruh tempat. Itu menakjubkan. Ayat kedua, kita melihatnya dalam Hab 2 ketika kita diberitahu sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air menutupi. Seperti air yang menutupi dasar laut. Itu yang akan terjadi. Ayat ini diulangi beberapa kali, tidak hanya sekali. Namun beberapa kali bahwa bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan seperti air yang menutup dasar Terima laut. kasih Saudara Yosef, mari rehat sejenak dan kita akan segera kembali. Di ayat 38, sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Kami melihat awan mewakili hadirat Allah dan kemuliaan Allah. Lalu apa yang kita lihat dalam api? Kita melihat kekudusan Allah karena Allah itu kudus dan kita seharusnya mengetahui itu. Tambahkan bahwa mereka membutuhkan awan di pagi hari untuk memberikan naungan atas mereka. Namun pada malam hari mereka butuh tiang api untuk memberikan cahaya. Seperti Roh Kudus tatkala Ia datang dengan apa yang kita butuhkan. Jika kita butuh naungan, Ia akan memberikannya. Jika kita butuh terang dan tuntunan, Ia akan memberikan terang dan tuntunan. Jadi pada pagi hari ada tiang awan dan pada malam hari ada tiang api. Sekarang kita akan melihat desain dari kemah suci. Setelah ditahbiskan dan didirikan dan turunnya awan kemuliaan dengan semuanya benar, dan suku-suku ada di seputar kemah suci, pemandangan tentang kemah suci di tengah suku-suku di antara kemah-kemah semua putra Israel, sementara mereka melihat asap dari korban-korban bakaran yang tak putus-putusnya dan Tuhan berkenan dengan semua itu dan awan menaungi di atas tempat itu, yang berarti Tuhan ada di antara mereka. Ketika mereka melihat pemandangan ini, apa yang disampaikan kepada mereka? Kepedulian dan kasih Allah kepada mereka. Namun itu juga memberitahu mereka bahwa Allah itu kudus karena Tuhan Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saya rasa bahwa istimewa dan tanggung jawab itu saling bergandengan tangan. Bagi kita, apakah kita memiliki suatu hak istimewa? Tentu saja. Akan tetapi adakah sebuah tanggung jawab yang menyeimbangkan hak istimewa ini? Tentunya kita begitu bangga bahwa Tuhan datang di antara 2 atau 3 orang yang berkumpul di dalam namanya. Di sana aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Tetapi tidakkah itu berkaitan juga dengan sebuah tanggung Tentunya, jawab atas kekudusan. kita? Jadi adalah baik bahwa kita mengenal hak istimewa kita, tetapi juga menyadari segala tanggung jawab kita. Saya pikir proyek yang Tuhan telah kerjakan adalah sebuah gambaran kecil yang tidak akan selesai sampai kekekalan. Ketika lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka." Itulah yang menanti kita selama-lamanya. Benar, jadi bangsa itu yang menatap pada awan kemuliaan merasakan 3 hal. Pertama, bahwa Allah berkenan pada mereka. Ya. Lalu Allah ada di antara kita. Ini Benar. adalah Shekinah, damai Allah diam di antara kita. Benar. Tapi ada yang lain mengenai mengadakan perjalanan. Ya. Awan diperlukan untuk mengadakan perjalanan. Mohon jelaskan tentang peranan awan dalam menuntun bangsa ini selama mengadakan perjalanan. Apa maksud awan ini? Misalnya jika kita membuka kitab Bilangan pasal 9, itu berbicara dengan sangat jelas tentang peran awan dalam menempuh perjalanan. Dikatakan, demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel akan berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah.
Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam, apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama. Mereka tidak khawatir tentang apapun. Mereka terikat ke Sungguh awan. mereka seperti itu. Ketika awan berhenti, mereka berhenti. Untuk berapa lama, kita tidak tahu. Kita sedang berjalan menurut tuntunan Tuhan. Yaitu Anda tak tahu apa yang akan terjadi besok. Tidak. Jika awan naik, maka kita akan melanjutkan perjalanan. Jika awan turun, kita berhenti. Inilah perjalanan dari bangsa itu pada zaman dahulu. Ini hanyalah sebuah simbol dari berkat-berkat yang menjadi milik kita. Hari ini berapa banyak seharusnya hidup kita didisiplin di bawah kepemimpinan Roh Allah. Kita diberitahu dalam Roma pasal 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jelas dalam hal tuntunan, kita belajar bahwa awan yang berada di tengah bangsa itu berbicara tentang perkenanan Allah. Ya. Berbicara tentang kediaman Allah dan tuntunannya. Benar, Jelas bahwa bangsa itu sendiri adalah kepunyaan awan dan bukan sebaliknya. benar, Tuhan bergerak dengan awan dan mereka berjalan di belakangnya. benar sekali. Seringkali kita melakukannya dengan cara yang berlawanan. Misalnya kita melakukan keinginan kita, keputusan, pelayanan, proyek. Lalu kita minta awan untuk datang sehingga Allah puas dengan apa yang ingin kita lakukan. Benar, Sekalipun Tuhan yang seharusnya menjadi sosok yang berkata pergi ke kanan dan kita pergi ke kanan. benar sekali. Lakukanlah hal ini atau itu. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah di akhir episode ini dan di akhir kitab ini. Kami Amin. mendapat banyak manfaat. Oke, Kami juga berdoa supaya manfaat ini dialami Amin. oleh para pemirsa terkasih. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari dari episode ini atau kitab Keluaran secara umum? Sebelumnya, bangsa itu terus bergerak dan berjalan menurut tuntunan dari awan. Jika awan itu bergerak, mereka bergerak. Jika awan itu berhenti, mereka berhenti. Kini Alkitab mengajari kita bahwa kita bergerak menurut tuntunan dari Roh Kudus. Ketika Tuhan menuntun kita, maka kita bergerak. Namun ketika Tuhan diam, kita juga akan diam. Kemah suci memberitahu kita tentang Kristus, firman yang menjadi manusia, diam di tengah kita. Ia tinggal di tengah kita dengan kemahnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. terima kasih. Pemirsa terkasih, kitab Keluaran diakhiri dengan pemandangan ini, pemandangan kemuliaan. Pada faktanya, kemuliaan tidak terlihat di bumi sampai Tuhan kita dan Yesus Kristus terkasih telah datang. Yang Alkitab dalam Yohanes 1 katakan tentang dia, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Adalah sia-sia untuk berusaha berdiri di hadapan Allah lewat berbagai jenis doa, atau penyembahan, atau untuk mencari kemuliaan Allah di luar Kristus. Kristus adalah satu-satunya jalan untuk menerima kebenaran Allah. Dan Kristus adalah satu-satunya jalan untuk mengenal Allah dan menikmati kemuliaan Allah. Pemirsa terkasih, sampai jumpa kembali di episode yang baru. Kita akan mulai mempelajari Injil Matius dalam Perjanjian Baru. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.